Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Bagus Satrio dengan NIM 01225007 dengan mata kuliah Kewirausahaan. Dosen pembimbing yaitu Haja Iga Ayu Nitya Darmani SST SE MM. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha saya yaitu cireng isi. Berikut adalah penjelasan proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha bisnis UMKM saya, yaitu Raja Cireng Bandung, yang beralamat di Kejauhan Pintu Tambak nomor 124 Indomaret dengan nomor telepon 081 847 8617 dengan nomor fax 0122 dan alamat email awagan@gmail.com Surabaya 12 April 2026. Proposal ini disusun oleh saya sendiri yaitu Bagus Satrio dengan NIM 01225007 dengan mata kuliah Kewirausahaan, dosen pembimbing Haja Ika Ayu Nitya Darmani SST SE MM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut adalah materi bisnis usaha saya yaitu Raja Cireng Bandung. Daftar halaman. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, kedua latar belakang perusahaan, ketiga analisis pasar dan pemasaran, keempat analisis produksi, kelima analisis sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, keenam rencana pengembangan usaha, ketujuh analisis keuangan, kedelapan analisis dampak dan risiko usaha, dan terakhir yaitu lampiran. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjut ke materi pertama yaitu ringkasan eksekutif. Nama perusahaan. Nama perusahaan ini diambil dari salah satu toko raja yaitu yang sangat populer di kalangan film-film yaitu Raja Cireng Bandung. Dan bidang usaha bergerak di makanan kuliner dengan jenis produk jasa yaitu fast food. Nilai penjualan terakhir yaitu 30% dan nilai kekayaan perusahaan terakhir yaitu 100 juta rupiah. Prospek pengembangan usaha yaitu kerjasama tim, rencana pengembangan usaha yaitu jangka panjang. Proyeksi target nilai penjualan yaitu 100 pieces per hari dan 1000 pieces per minggu dengan kebutuhan dana yaitu sebesar 30 juta rupiah dengan rencana dana kebutuhan dana yaitu 10 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian yaitu 2 tahun.
Anggunan yaitu 2 tahun. Latar belakang perusahaan. Nama perusahaan yaitu Raja Cireng Bandung bergerak di bidang makanan, jenis produk atau jasa yaitu fast food. Alamat perusahaan di Jalan Kenjawan Putih nomor 25 Surabaya dengan nomor telepon fax 0818478617 dengan nomor fax 0122. Alamat email yaitu awagan@gmail.com dengan bank perusahaan yaitu Bank BNI. Bentuk badan hukum yaitu PT Jaya Abadi. Nomor akta pendiri yaitu nomor 27 16 Maret tahun 2021 dengan NPWP yaitu 01178898939801 dengan mulai berdiri di tahun 21 Maret tahun 2021. Biodata pemilik atau pengurus. Nama yaitu saya sendiri selaku owner Bagus Satrio, jabatan owner bisnis Raja Cireng Bandung. Tempat dan tanggal lahir yaitu Bandung 07 April tahun 2004. Alamat rumah Kenjawan Putih Tambak nomor 27B dengan nomor telepon 0818478617 dengan nomor fax 0122. Alamat email awagan@gmail.com dengan pendidikan terakhir yaitu sarjana manajemen S1. Pengalaman kerja yaitu administrasi kantor. Struktur organisasi dengan saya sendiri selaku CEO yaitu Bagus Satrio dan rekan kerja saya yaitu Sila selaku pemasaran dari Raja Cireng Bandung dan bagian produksi yaitu Sugeng dan Iwan yaitu bagian administrasi di Raja Cireng Bandung. Konsultan pendamping. Nama perusahaan konsultan yaitu PT Sigma Prima Solusindo dengan nama konsultan pendamping yaitu Pusat Usaha Layanan Terpadu atau disingkat dengan PLT. Bidang pendampingan yaitu pendamping UMKM dan koperasi. Mulai pendampingan yaitu tahun 2021 dengan jangka waktu pendampingan 10 tahun. Susunan pemilik atau pemegang saham. Yang pertama, saya sendiri selaku CEO yaitu Bagus Satrio dengan jumlah saham yaitu 24.527 lot dengan nilai kekayaan saham 24.527 juta dengan persentase 25,55%. Silangan Bela Aziz yaitu 13.410 lot dengan nilai kekayaan saham yaitu 13.410 juta dengan persentase 13,97%. Sugeng Ramadan dengan jumlah saham yaitu 10.735 juta dengan nilai saham yaitu 10.735 juta dengan persentase 11,18%. Total semua saham yaitu 48.702 lot dengan nilai saham yaitu 48.672 dengan persentase 50,7%. Analisis pasar atau pemasaran. Produk jasa yang dihasilkan. Analisis pasar, market analysis. Target pasar yaitu pelajar mahasiswa, pekerja kantor, dan keluarga yang mencari camilan praktis, gurih, dan mengenyangkan dengan harga ekonomis. Segmentasi pasar, geografis, area seperti pusat keramaian, kampus, dan sekolah. Demografis, usia 15-40 tahun, fisiografis, konsumen yang menyukai jajanan tradisional, penyuka rasa sedap, dan praktis. Strategi pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Produk menawarkan varian rasa pedas, original, keju, dan ayam suwir. Mengembangkan bentuk misalnya cireng jumbo atau mini. Menjual dalam bentuk 2, yaitu siap makan, hangat, dan frozen food untuk stok di rumah. Harga price menggunakan strategi harga terjangkau, penetration pricing agar dapat dijangkau dengan mahasiswa dan pelajar, namun tetap memperhatikan margin keuntungan. Tempat place. Yang pertama ada offline, lokasi strategis dekat kampus atau membuka buat di area kuliner ramai. Kedua, online, penjualan melalui platform online di GrabFood atau GoFood
dan sosial media, Instagram, TikTok untuk menjaga pasar lebih luas. Ketiga, analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, rasa yang khas, harga terjangkau, disukai banyak kalangan. Kedua ada weakness, kelemahan, cireng biasanya tidak tahan lama di suhu ruangan, perlu kemasan, khususnya frozen, persaingan ketat. Tiga ada opportunities atau peluang, trend version membuka food meningkat, potensi kemitraan atau reseller atau agen, pemasaran digital yang luas. Keempat ada trends atau ancaman, banyaknya pesaing baru dengan produk serupa, fluktuasi harga bahan baku, tepung tapioka, minyak goreng. Keunggulan produk yang dimiliki. Satu, varian rasa. Inovasi isian rasa, ayam suwir, pedas keju, dan sosis membuat tidak membosankan. Kedua, tekstur menarik. Perpaduan kulit luar yang garing dengan bagian yang kenyal memberikan sensasi makanan yang unik. Ketiga, harga terjangkau. Bahan baku tepung tapioka dan isian yang ekonomis membuat produk ini ramah di kantong. Gambaran pasar, data penjualan 3-5 tahun terakhir yaitu PF plus 349.211.277 dengan net B atau C rasio 3,38%. Tahun 3-5 tahun. Dari gambar berikut, skala penjualan Raja Cireng Bandung 3-5 tahun terakhir berkisaran di angka rasio 3,38%. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Personal selling melibatkan interaksi langsung tatap muka, pesan pribadi dengan calon pelanggan untuk membangun kepercayaan, menjelaskan keunggulan rasa dan menutup penjualan. Kedua, pameran berfokus pada pengalaman langsung, menonjolkan struktur kenyal, isian padat, ayam, cakalan khusus, dan varian saus seperti isi chili oil. Brosur, banner dan brosur untuk promosi cireng isi. Unvesting atau iklan, banner dan brosur promosi. Target atau segmen pasar yang dituju. Gambaran karakteristik pembeli dan pengguna. 1. Target atau segmen pasar. Pertama ada demografis. Konsumen berusia antara 6-50 tahun dengan konsentrasi utama di rentang usia 15-35 tahun seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan muda. Geografis, masyarakat yang berlokasi di area perkotaan, pinggir kota, maupun daerah dengan mobilitas tinggi, terutama di Jawa Barat dan seluruh Indonesia karena populernya jajanan tradisional ini. Ekonomi, menargetkan tingkat pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, mengingat jarang isi sering terjual dengan harga yang sangat terjangkau. Physiografis, ini individu yang sangat menyukai jajanan tradisional dengan sentuhan inovasi varian rasa dan menghargai kepraktisan atau frozen food. Dua, gambaran karakteristik pembeli dan pengguna. Yang pertama, penyuka jajanan pedas dan gurih. Konsumen sering mencari varian isian yang kuat rasa seperti ayam suwir, pedas keju, sosis, bakso, dan jando. Mencari kepraktisan atau frozen food. Karakteristik pembeli modern atau ibu rumah tangga yang menyukai cireng dalam bentuk frozen untuk stok cemilan yang mudah disajikan. Sensitif terhadap harga namun butuh kualitas. Pembeli cenderung membandingkan harga namun tetap menuntut rasa yang enak dan isian yang cukup. Aktif di media sosial. Target pasar seringkali menemukan produk melalui Instagram atau TikTok, serta tertarik dengan produk kekinian atau viral. Yang terakhir adalah impulse buyer atau pembeli impulsif, yaitu banyak konsumen pembeli cireng isi secara spontan saat melihat gerobak atau foto produk yang menarik, terutama saat jam tanggung sore hari. Tren pengembangan pasar, perkiraan jumlah dan nilai-nilai rata permintaan produk per tahun. Rata-rata produk berkisaran 60 hingga 150 porsi per hari dan produksi bisa mencapai 18.000 porsi per tahun. Proyeksi penjualan. Permintaan produksi per tahun bisa mencapai sekitar 18.000 porsi dan 150 porsi per hari. Strategi pasar. Yang pertama, pengembangan produk. Berfokus pada inovasi varian rasa, ayam pedas, keju, meningkatkan kualitas adonan sup,
situasi tepung tapioka atau tulang ikan dan modernisasi kemasan frozen food untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan wilayah pemasaran. Pengembangan wilayah pemasaran secara isi dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk, dan memperluas jangkauan distribusi untuk meningkatkan volume penjualan. Kegiatan promosi cireng isi efektif dilakukan melalui kombinasi pemasaran digital, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan visualisasi penjualan e-commerce untuk jangkauan luas, serta strategi tester gratis dan kemasan menarik untuk menarik minat beli. Strategi penetapan harga. Strategi harga cireng isi berfokus pada keterjangkauan dan nilai, umumnya sekitar Rp1.000 sampai Rp2.500 per buah dengan penekanan pada biaya produksi modal rendah dan daya beli konsumen. Analisis pesaing langsung, keunggulan, inovasi varian isi, kualitas produk, kelemahan tekstur keras, tidak konsisten. Pesaing tidak langsung yaitu lokasi, kedua ada kemasan, kelemahan terbatas atau keamanan. Saluran distribusi, wilayah pemasaran dan jalur distribusi ini, wilayah pemasaran yaitu lokal dengan UMKM 50%. Jalur distribusi bergerak di bidang individu. Alamat penjualan yaitu di Indomaret SMKN 10 Surabaya dan Indomaret Pumpungan Manyar dan Indomaret Ngagel Surabaya. Wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan yaitu wilayah pemasaran lokal Indomaret yaitu sebesar 100% dan jalur distribusi yaitu bergerak di bidang individu. Lokasi showroom atau konter penjualan yaitu ruko dan kedai. Analisis produksi, sisipkan juga proses produksi. Oke, nanti foto produksinya akan di video. Proses produksi bahan baku, teknologi, dan mesin. 1. Pembuatan isian. Bahan baku, dada ayam, bumbu halus, aromanik, atau penyedap. Teknologi otomatis, mesin cetakan. Kedua, pembuatan adonan, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, air panas, mendidih, otomatis, dan gilingan adonan. Pencetakan dan pengisian, tingkat kalis, konsisten, dan ketebalan, tradisional atau chopper. Struktur organisasi, yang pertama ada CEO, saya sendiri, Bagus Satrio, dan manajer Sila. Bawah lagi ada administrasi, yaitu Sugeng, dan pemasaran, yaitu Iqbal. Kurir, Iwan, Novel, Rizky, produksi, Nafsan, produksi, Remon, produksi. Keunggulan proses yang dimiliki, bahan baku mudah didapat dan terjangkau, cara pembuatan relatif mudah, efisien waktu penyajian. Bahan baku dan penggunaannya, bahan baku kebutuhan rata-rata per bulan, sumber 1. Tepung tapioka, antara plus 100 hingga min 150 kilo, sumber bahan kulit, tepung terigu, 2 plus 25 sampai 50 kilo, dengan bahan isian ayam. Bawang putih plus 30 atau kurangi 50 kilo dengan teknik utama. Bahan penolong bawang putih kebutuhan rata-rata yaitu plus 100 min 50 kg dengan bahan kulit. Tepung terigu plus 25 hingga 50 kg dengan isian ayam suwir atau penyedap rasa kaldu bubuk plus 30 min 50 kilo teknik utama. Kapasitas produksi, fasilitas dan mesin produksi yang dimiliki. Fasilitas atau mesin produksi, jumlah nilai total. 1. Mesin pengaduk adonan jumlah 5 dengan total nilai 10 juta. Mesin pemimpi jumlah 5 dengan total nilai 10 juta. Mesin penggiling 5 dengan total nilai 10 juta. Total seluruhnya yaitu 30 juta. Kapasitas produksi rata-rata per bulan yaitu 150 porsi per hari dan 3.000 porsi per bulan. Rencana pengembangan produksi, strategi dan tahap-tahap rencana pengembangan produksi. Yang pertama, inovasi produk atau varian rasa. Kedua, pengembangan produk beku. Ketiga, standarisasi kualitas produksi. Rencana penambahan fasilitas dan mesin produksi. Ya, pertama ada ruko dengan jumlah 1, harga satuan 50 juta, total nilai 50 juta.
Target kapasitas produksi rata-rata per bulan, 3.000 porsi per bulan. Analisis sumber daya manusia, tingkat pendidikan SMK ada 5 orang, S1 ada 5 orang, SMA ada 5 orang, D4 ada 5 orang, D1 ada 5 orang, D3 sarjana muda 2 orang, sarjana 3 orang dengan total 30 orang. Bagian atau departemen, jumlah manajemen 4 orang, bagian produksi 10 orang, bagian pemasaran 10 orang, administrasi 4 orang, lain-lain 2 orang, total 30 orang. Keunggulan dan kompetensi SDM lain-lain. 1. Kemampuan pemasaran atau pelayanan, keahlian teknik produksi, dan manajemen kualitas atau KISI. Analisis kebutuhan dan pengembangan jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman tahun, keterampilan khusus, CEO, S1, 10 tahun. Keterampilan khusus mengelola bisnis yang isi agar berjalan dengan baik. Kedua ada staf pemasaran, tingkat pendidikan S1, pengalaman 5 tahun, keterampilan khusus mempromosikan bisnis jarang isi agar dikenal di kalangan masyarakat. Staf produksi SMK 3 tahun membuat adonan jarang isi. Rencana kebutuhan pengembangan SDM. Jabatan, staf pemasaran, jumlah kebutuhan 5, tenaga yang tersedia 2, tenaga yang harus direkrut 3. Staf produksi, jumlah kebutuhan 10, tenaga yang tersedia 5, tenaga yang harus direkrut 5. Staf administrasi, jumlah kebutuhan 3, tenaga yang tersedia 2, tenaga yang harus direkrut 1. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran, inovasi isi. Jangan hanya ayam suwir, tambahkan varian populer seperti keju, coklat, pedas mercon, daging rendang, atau sosis. Memanfaatkan media sosial, gunakan media sosial untuk berinteraksi sebagai testimoni pelanggan dan memperlihatkan proses produksi yang bersih. Yang kedua ada strategi produksi. Penyusunan bahan baku, gunakan tapioka berkualitas tinggi dan campuran tepung terigu untuk tekstur kenyal yang pas, tidak alot. Pastikan bumbu isian cabai, bawang, ayam diolah tepung agar tidak lengket. Contoh, pastikan pinggiran jarang rapat agar tidak basi. Strategi organisasi dan SDM. Inovasi produk dan diverifikasi, pemasaran berbasis digital dan lokal, pengembangan produk frozen food, penetapan harga kompetitif atau branding yang unik. Strategi keuangan, manajemen modal biaya atau cost control, strategi penetapan harga atau pricing strategi, peningkatan pendapatan atau revenue growth. Tahapan pengembangan kegiatan, tahap idealisasi atau perencanaan di bulan pertama, tahap produksi dan uji coba di bulan kedua. Tahap inovasi produk pengembangan di bulan ketiga, tahap pemasaran dan peluasan di bulan keempat, tahap skalabilitas dan pengembangan lanjutan di bulan kelima. Analisis keuangan, laporan arus kas. Penerima Bagus Satrio selaku CEO. Penerima penjualan yaitu Naysila Nabila Aziz selaku bendahara. Penerima pinjaman Bagus Satrio selaku CEO. Subtotal penerima yaitu 50 juta dengan pengeluaran 50 juta. Subtotal pengeluaran selisih kas, tidak ada selisih kas, saldo kas awal 50 juta, saldo kas akhir 50 juta. Saldo laba rugi yaitu hasil penjualan 1 juta, penjualan 30 juta per bulan, subtotal penjualan yaitu 30 juta rupiah. Dengan biaya produksi atau variabel bahan baku sebesar 10 juta rupiah dan bahan pembantu yaitu 10 juta rupiah. Dan biaya lainnya yaitu subtotal biaya produksi yaitu 50 juta rupiah dan biaya tetap 100 juta rupiah. Dan gaji pimpinan sebesar 100 juta rupiah dan biaya administrasi dan umum sebesar 50 juta rupiah. Dan penyusutan RP sebesar 20 juta rupiah dan subbiaya tetap yaitu 170 juta rupiah. Biaya administrasi 100 juta rupiah, biaya pemasaran 20 juta rupiah, alat tulis kantor 20 juta rupiah, listrik dan telepon 20 juta rupiah, dan biaya lain-lain 10 juta rupiah. Dengan seluruhan total biaya administrasi yaitu 170 juta rupiah. Total biaya B plus C plus D yaitu 60 juta rupiah. Laba sebelum pajak A plus E sama dengan 20 juta rupiah.
pajak yaitu Rp10 juta, laba bersih yaitu Rp150 juta. Laporan neraca, aktivitas lancar, kas sebesar Rp100 juta, piutang Rp200 juta, persediaan yaitu 100 miliar, bahan baku yaitu Rp20 juta, bahan pembantu yaitu Rp10 juta, dan barang jadi yaitu Rp5 juta. Jumlah aktivitas lancar yaitu 100 miliar 335 juta, aktivitas tetap tanah yaitu Rp100 juta, bangunan Rp50 juta, peralatan Rp20 juta, penyusutan Rp10 juta, penyusutan Rp10 juta, lain-lain Rp5 juta. Jumlah aktivitas lancar yaitu Rp2 juta, jumlah aktivitas Rp167 juta. Pasif yaitu hutang jangka pendek, hutang dagang yaitu Rp20 juta, hutang jatuh tempo yaitu Rp20 juta, dengan jumlah hutang jangka pendek yaitu Rp40 juta, pinjaman jangka pendek yaitu Rp50 juta, dengan jumlah pinjaman jangka panjang yaitu Rp50 juta. Modal disetor Rp100 juta, likuiditas yaitu Rp100 juta, jumlah modal yaitu Rp100 juta. Jumlah pasif C plus D plus I yaitu Rp300 juta. Rencana kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi, jumlah harga satuan nilai. Fasilitas mesin produksi, jumlah 1, harga satuan 10 juta, total nilai 30 juta. Peralatan sistem informasi, jumlah 2, harga satuan 5 juta dengan total nilai 10 juta. Tepung 5 kg, harga satuan 350.000 dengan total 1.107.50. Dengan total keseluruhan yaitu 23 kilo dengan harga satuan 16.200 dengan total nilai 44.600. Rencana arus kas atau cash flow. Rencana arus kas dalam ribuan rupiah. Penerima Bagus Satrio Maret Rp50 juta dan Juni Rp50 juta. Penerima penjualan yaitu Nasila Nabil Aziz dengan total Rp100 juta dan penerima pinjaman Bagus Satrio dengan Rp100 juta. Subtotal penerima yaitu Rp200 juta. Subtotal pengeluaran yaitu Rp500 juta. Selisih kas yaitu Rp100 juta dan saldo kas awal yaitu Rp500 juta dengan saldo kas akhir yaitu Rp300 juta. Rencana arus kas atau dalam ribu rupiah. Penerima Bagus Satrio selaku CEO dengan subtotal pengeluaran Rp300 juta dengan selisih kas Rp200 juta. Saldo kas awal yaitu Rp300 juta dengan saldo kas akhir yaitu Rp100 juta. Rencana kebutuhan pinjaman, total nilai kebutuhan yaitu Rp20 juta, yaitu sewa ruko dengan total nilai kebutuhan investasi yaitu Rp20 juta dengan pinjaman modal sewa ruko, total nilai kebutuhan modal investasi yaitu Rp100 juta, total nilai kebutuhan yaitu Rp20 juta. Rencana pengembalian dana pinjaman, jangka waktu pengembalian yaitu 3 tahun pengembalian, masa tenggang 2 bulan, masa telat pembayaran. Jenis tanggungan yang dimiliki yaitu BCA seperti properti rumah ruko, deposito atau surat berharga, ORI, VR dengan pembiayaan hingga 90%, tenor yang ditawarkan fleksibel hingga 10 tahun dengan syarat wajib dokumen lengkap, SHM atau HGB, PBB atau IMB, UU perseorangan terbatas, UU perbankan dengan RP Rp100 juta. Analisis dampak dari risiko usaha, dampak terhadap masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, memberdayakan UMKM. 2. Dampak lingkungan, minim dampak limbah, pengelolaan lingkungan rumah, membersihkan lingkungan. Analisis risiko usaha, risiko operasional produksi, risiko pemasaran persaingan, antisipasi risiko usaha yaitu identifikasi dan evaluasi, perencanaan matang dan risiko produk basi atau berjamur. Lampiran analisis lingkungan bisnis, kekuatan daya saing bisnis Raja Cireng, harga jual, kelengkapan perizinan, katalogasi dan foto produk, dan dokumentasi produk.
Sekian dari proposal usaha Raja Cireng saya. Bila ada salah kata ataupun salah pengucapannya, saya minta maaf sebesar-besarnya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.